Bentar, sebelum lo mikir ini cuma video receh soal logam mulia yang biasa nongol di iklan toko emas pinggir jalan, gue mau nanya satu hal dulu ke lo. Ini sebenarnya bahaya apa peluang sih? Karena sumpah ya, yang lagi kejadian sama perak sekarang tuh bukan naik biasa. Ini bukan oh naik dikit ntar turun lagi. Enggak bro. Ini naiknya kayak orang habis ditelepon debt collector panik lari tapi sambil bawa koper duit. Dunia lagi ribut, tapi ributnya pelan-pelan. Enggak pakai sirin, enggak pakai breaking news tiap jam. Tiba-tiba aja harga perak lompat, investor gede pada gerak, dan orang-orang yang ngerti duit udah pindah posisi. Lo mungkin mikir, perak doang, kan biasanya yang rame emas. Nah, itu dia masalahnya. Justru karena semua orang fokus ke emas, perak ini naik tanpa banyak yang sadar. Harga globalnya melonjak gila-gilaan, grafiknya bukan lagi naik tangga tapi naik lift. Investor global panik tapi sambil senyum. Hedge fund, institusi gede, sampai investor retail luar negeri, duitnya ngalir ke perak kayak air bocor. Dan lu tahu yang paling bikin merinding apa? Mereka masuknya pas mayoritas orang masih mikir perak itu logam kelas 2. Logam murah, logam nanti aja. Sekarang gue tanya jujur, kok kita baru dengar sekarang? Padahal pergerakan ini udah jalan bro, bukan baru kemarin sore. Tapi kayak biasa, berita penting tuh sering kalah sama gosip artis cerai. Dunia lagi nggak baik-baik aja. Inflasi masih ngambang, suku bunga bikin investor was-was, geopolitik kayak bensin ketumpahan korek. Di kondisi kayak gini, duit gede itu penakut, dia nggak suka ketidakpastian. Dan saat emas sudah kemahalan, perak jadi target empuk. Safe haven, tapi masih undervalued, kata mereka. Bahasa kasarnya, masih bisa diperah. Di titik ini biasanya orang mulai denial. Paling bentar doang, paling digoreng. Nanti juga turun. Bro, kalimat itu tuh udah kayak mantra wajib tiap kali ada perubahan besar. Sama kayak dulu waktu orang ngetawain Bitcoin di awal, atau ngeremehin properti pas masih murah. Bukan berarti semua yang naik itu bakal jadi legenda, tapi tiap pergeseran besar selalu dimulai dari fase nggak dianggap serius. Dan sekarang perak lagi di fase itu, tapi udah telat buat pura-pura nggak lihat. Kalau lu pikir ini cuma soal harga perak, lu salah besar. Ini bukan sekadar grafik hijau atau merah. Ini soal arus duit global yang lagi ganti jalur. Ini soal ketakutan kolektif orang-orang yang pegang triliunan, yang lebih milih parkirin duit di logam daripada percaya sama sistem keuangan yang makin hari makin absurd. Bank sentral cetak duit kayak ngeprint skripsi, utang negara numpuk kayak cucian kotor, dan pasar saham tiap minggu kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Dalam kondisi kayak gini, perak bukan cuma logam, dia jadi sinyal. Dan ini yang jarang dibahas, bahkan sama media. Perak itu beda sama emas. Dia bukan cuma disimpan, tapi dipakai. Dipakai di industri, teknologi, energi, elektronik, artinya apa? Begitu permintaan finansial naik, sementara permintaan industri jalan terus, tekanannya dobel. Supply-nya nggak segampang ngejar. Tambang perak itu kebanyakan hasil sampingan, bukan tambang utama. Jadi pas dunia tiba-tiba lapar perak, ya pasar ngos-ngosan, dan harga, ya lo lihat sendiri sekarang. Coba lo bayangin bro, investor gede udah positioning, negara-negara industri udah mikir stok, sementara mayoritas orang masih mikir perak itu cuma perhiasan emak-emak. Ketimpangannya kerasa banget. Yang punya akses info duluan udah siap. Yang telat dapat kabar masih nanya, emang kenapa sih perak? Dan disitulah biasanya jarak kaya sama awam makin lebar. Bukan karena pinter doang, tapi karena timing. Tahan dulu, jangan skip. Karena bagian ini justru yang paling penting. Gua nggak lagi nakut-nakutin, tapi gua juga nggak mau manis-manisin. Setiap kali ada pergerakan global kayak gini, selalu ada dua tipe orang. Yang sadar lebih awal, dan yang baru sadar pas efeknya udah nyampe ke dapur rumah. Harga naik, biaya naik, barang ikut naik. Dan mereka baru bilang, lah kok bisa? Padahal sinyalnya udah nyala dari jauh. Pertanyaannya sekarang bukan perak bakal naik apa enggak. Pertanyaannya, siapa yang siap dan siapa yang cuma bakal jadi penonton sambil bilang, anjir, harusnya dulu. Karena apa yang lagi kejadian ini bukan cuma cerita global. Cepat atau lambat, ceritanya bakal nyentuh hidup lo juga. Duit lo, kerjaan lo, harga barang yang lo beli tiap hari. Dan di titik ini lo punya dua pilihan. Tutup video ini dan nganggep ini cuma bacotan, atau lanjut karena yang bakal gua bahas habis ini itu nyambung langsung ke negara kita. Ke Indonesia. Dan percaya deh, posisinya nggak sesimpel yang lo kira. Lo mungkin ngerasa cerita tadi kejauhan kayak, ya itu kan urusan luar negeri. Tapi lucunya, dampaknya pelan-pelan nyampe ke sini. Ke negara yang tiap hari kita banggakan, tapi sering nggak kita pahami posisinya. Indonesia negara besar, pasar gede, penduduk banyak, tapi urusan perak, kita ini lebih sering jadi pembeli, bukan pengendali. Kita ikut arus, bukan yang bikin gelombang.
Dan ini bukan nyinyir, ini fakta yang jarang dibahas dengan jujur. Perak yang lagi diborong dunia itu sebagian besar datang dari rantai pasok global yang panjang. Indonesia, kita punya sumber daya iya, tapi perannya lebih ke pinggiran, bukan pemain inti. Kita impor, kita konsumsi, kita pakai buat industri, tapi kontrol harga hampir nol. Begitu harga global naik,